siapapun yang tidak baik dengan orang kaya, saya tidak di depan. Mau orang ngomong apapun di sana, saya tidak peduli. Itu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan antara Pak Jaji alias Luki dengan Panglima Jilah, kemudian ini semoga menjadi sebuah hal yang positif, ya kan, agar Dayak bersatu padu untuk pembangunan dan kemajuan dari suku Dayak Kalimantan khususnya, teman-teman. Dan kita bahagia banget ya jika Dayak bersatu untuk kemajuan. Karena kenapa? IKN, banyak daerah tentunya sangat menginginkan IKN atau mungkin ibu kota negara di daerahnya, dan sangat beruntung Kalimantan hari ini mendapat tempat ya untuk Nusantara, untuk ibu kota negara. Semoga ini terus terjalin ya, persatuan dan kesatuan Dayak dimanapun berada. Hari ini tanggal 25 Agustus 2023 saya dan teman abang saya Bang Alam Jilah dengan tulus hati saya dengan niat baik saya datang dan memohon maaf kepada beliau bahwa kami tidak berdamai Dengan orang-orang Dayak sudah saya satukan. Orang Dayak yang kena kriminalisasi saya keluarkan, saya bantu. Perusahaan-perusahaan yang merampas hak Dayak saya bantu di beberapa provinsi semuanya. Ladang saya keluarkan, orang Dayak tak bisa beladang. Pak Effendi Buhing, orang menghina Dayak, Luki Holi saya keluarkan, saya hukum. Apalagi Kades Kinipan Iya. yang dikriminalisasi saya keluarkan. Apalagi di Toho sana 33 orang dipenjarakan, saya keluarkan. Di PT Gal saya keluarkan. Apalagi di PT MIS, apalagi di Kalteng. Sudah tidak terhitung perjuangan saya sama orang Dayak. Saya jadikan anak-anak Dayak jadi polisi, jadi TNI. Apa yang kurang? Saya minta dengan orang-orang di sana, hentikan Kalimantan, kami orang Dayak. Saya sampai kapanpun, siapa yang mengkriminalisasi orang Dayak, siapapun yang tidak baik dengan orang Dayak, saya tidak di depan. Mau orang ngomong apapun di sana, saya tidak peduli. Itu deh. Ya. Jadi Panglamo Jilah, atau Panglima Jilah ini adalah seseorang yang berusaha mengayomi ya, mengkoordinir pemuda-pemuda Dayak untuk kemudian bersatu, jangan sampai terpecah belah ya. Banyak hal-hal yang terjadi di Dayak Kalimantan yang ujung pangkalnya penyelesaian akhirnya adalah dilakukan oleh Panglima Jilah. Banyak orang-orang yang kemudian berseteru dengan PT-PT di sana, kemudian Panglima Jilah lah yang menengahi itu. Jadi mereka, artinya Panglima Jilah lah yang sebagai tetua, sebagai bapak bagi mereka, tempat mengeluh ya terhadap segala kondisi yang terjadi di suku Dayak yang selama ini berbenturan dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan. Panglima Jilah lah yang mencairkan itu semua, membebaskan anak-anak Dayak, pemuda-pemuda Dayak. Jadi tujuannya sangat mulia sebenarnya teman-teman ya. Tujuan dari Panglima Jilah ini begitu sangat mulia. Untuk melakukan orang Dayak, mengikrarkan orang Dayak, supaya Dayak mampu berdaya saing. Ini saudara saya Luki ini adalah murid saya. Muridnya. Jadi makan bersama saya, pakaian saya belikan, uang saya kasih rokok saya. Saya mencintai orang Dayak dengan segenap akal budi sehat saya, raga dan jiwa saya. Saya pernah ditawarkan orang 2 miliar, 6 miliar, 10 miliar, 20 miliar. Untuk apa? Untuk menyuap saya. Saya merasa paling ganteng karena saya mau menolak. Uang tidak pernah dibawa mati.
tetapi niat baikmu, kebaikanmu, ketulusanmu, keikhlasanmu itu yang akan diperhitungkan oleh Ranjing Hatala Jubata. Ayo kita bergandengan tangan, saling peduli sesama daya. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Arus. Selamat sore. Hari ini Jumat 25 Agustus. Saya mau ngasih tahu ke teman-teman, saudaraku yang khususnya yang ada di pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajak. Hari ini saudara Luki sudah datang ke rumah Bang PJ, dikawal oleh Patih Matias, oleh Humas kita juga Bang Jem, ada Panglima Gagak juga, ada Panglima Api di rumah Bang PJ. Buat saudaraku semua, khususnya yang berada di TBBR di Tariu Borneo Bangkule Rajak, hanya memberitahukan kawan-kawan semua agar tidak lagi memposting, membuat TikTok yang membuli. Ya. Nah, pimpinan besar kita Tariu Borneo Bangkule Rajak, yaitu TBK dengan abang kita, pimpinan besar kita Panglamu Kilah, sudah menerima langsung Luki, Agustinus Luki atau disebut Panglima Pajaji, sudah datang di rumah beliau untuk meminta maaf, dan kawan-kawan di sana DPP lebih bijak menanganinya dengan adat. Buat teman-teman semua, jangan lagi ada postingan-postingan di Facebook, di YouTube ataupun di TikTok untuk membuli. Karena kita TBR adalah orang-orang besar, orang-orang yang berjiwa besar, orang-orang yang ingin daya itu bersatu, daya itu maju. Mari kita bergandengan tangan untuk ke depan, saling support. Jangan ada lagi kata-kata yang tidak enak didengar. Dan ini juga satu pelajaran untuk kita, agar untuk kita semua untuk ke depan tidak lagi bicara sembarang sesuka hati. Terima kasih untuk teman-teman semua dimanapun berada, khususnya pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajak dimanapun berada. Terima kasih dengan supportnya, dengan kerendahan hatinya menahan selama ini mulai dari tanggal 9 Agustus menahan diri karena kita di satu komando. Dan hari ini 25 Agustus hari Jumat Kemarin berarti ya. Dengan satria, dengan berani, dengan gagah, dengan bahasa dia datang ke rumah Bang PJ, langsung dikawal oleh petinggi-petinggi kita di pasukan merah dari Borneo Bangkule Rajak, datang dan memohon meminta maaf dengan sanksi adat untuk kita semua, seluruh pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajak, untuk berbesar hati memaafkannya. Terima kasih. Selamat sore. Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kak Jubata. Arus. Kita bertekad, berkuat. Saya sebagai Panglima Kijang akan mendukung apapun yang pemerintah jalankan. Mau jalan, kita dukung dia menjalankan. Mau dia tidak, kita dukung. Tapi kita jangan seperti Tuhan yang punya kebisaan dan kemampuan. Tidak ada. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa berbuat seperti Tuhan. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada. Ingat itu. Tidak ada. Kita, tugas kita sebagai pimpinan, sebagai panglima, saya juga sebagai panglima besar, saya menyayangkan keributan ini terjadi. Menyayangkan.
Panglima bijak. Seandainya itu dibuat menjadi ibu kota, apa ruginya buat kita? Itu tidak jadi ibu kota, apa ruginya buat kita? Kalau kita tidak berpikir, tidak bersatu, tidak mencari mengelola hidup ini, kita tidak jadi apa-apa. Camkan itu kata-kataku. Tidak akan jadi Benar apa-apa. ini. IKN berdiri, kita kalau diam tidak jadi apa-apa. IKN tidak berdiri, kalau kita berdiam tidak jadi apa-apa. Tidak pernah jadi apa-apa. Camkan kata-kataku ini. Kita jangan seperti boneka yang dipermainkan oleh dalang. Jangan, kita berpikir dewasa, kita pimpinan. Tunjukkan bahwa kita ini orang yang bijak, orang yang bijaksana, orang punya marwah, punya wibawa. Tunjukkan orang Kalimantan itu hebat, orang Kalimantan itu bijak. Tunjukkan itu kepada dunia. Ya, Biar dunia betul, itu tahu bahwa kita orang Kalimantan ini orang hebat. Jangan hanya masalah kecil seperti ini. Ributnya luar biasa. Seperti musuh apa aja. Itu dia satu saudara kita, dia satu saudara kita. Ingat itu, saudara. Ingat. Itu semua saudara kita. Dimanapun kita. Sampai kita tumpah darah mati, siapa yang rugi? Aku tanya siapa yang rugi? Kalau orang luar di sana, boleh itu Kak. Saya dukung. Tetapi yang kusayangkan, sangat-sangat kusayangkan. Kok sama-sama kita satu tanah Borneo? Yang kusayangkan satu tanah Borneo. Apa kata dunia? Ingat itu, apa kata dunia? Aku minta, hentikanlah ini. Duduklah kita bersama, cari solusinya. Kita berpikir bagaimana ke depan. Tanah Borneo ini masyarakatnya makmur. Berdirinya itu IKN, bagaimana caranya kita berpikir duduk bersama. Kita satukan visi misi kita untuk mesejahterakan rakyat kita di tanah Borneo. Itu. Misalnya tidak jadi IKN itu di tanah Borneo, kita tetap duduk bersama bagaimana kita mesejahterakan masyarakat kita, warga kita yang tertinggal, bagaimana kita perjuangkan mereka. Tetapi bukan begini caranya. Bukan begini saudaraku, bukan. Jadi saya hadir di sini, saya hanya mengingatkan saudara-saudaraku. Takutnya saudara-saudaraku ini lupa. Kita seorang pimpinan, kita harus bijak. Jangan kita seperti ini. Saya berdiam, diam. Kok masalahnya ini? Keuntungan buat kita meributkan ini apa? Kerugian buat kita apa? Kalau kita tidak berpikir, tidak mencari solusi, bagaimana cara mesejahterakan rakyat, bagaimana mesejahterakan tanah Borneo, bagaimana mesejahterakan saudara-saudara kita. Apapun itu tidak akan bisa. Berdirinya IKN atau tidak, tetap kita begini-begini saja. Tapi berpikirlah kita dewasa. Kita seorang pimpinan. Seorang pimpinan itu harus bijak menyikapi sesuatu. Harus bijak. Dan tunjukkan wibawa kita sebagai pimpinan. Tunjukkan kepada dunia. Kami pimpinan, aku Panglima A, aku Panglima B. Ini aku sebagai pimpinan. Ya, kita hentikan semuanya. Kekacauan, sedikit kekacauan ini, kekisruan ini sedikit kita hentikan semuanya. Untuk semata-mata untuk kemajuan dan juga perkembangan kemajuan dari Kalimantan, khususnya warga Dayak. Harus bersatu. Kita senang sekali jika Dayak maju, Kalimantan maju. Ya, demikian pula dengan wilayah Indonesia yang lain juga sama-sama maju. Ya, apapun yang terjadi ya kita tetap harus berusaha. Maupun ada IKN atau enggak di Kalimantan, ya tetap harus berusaha. Ya, jadi mari kita hentikan semuanya. Untuk saudara-saudaraku yang ada di Dayak, saudara-saudara bangsa dan setanah air, mari berpikir ke depan untuk kemajuan rakyatnya. Ya, jangan sampai ini ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan lain. Ya, untuk kepentingan politik sesaat, sehingga memecah persatuan dan kesatuan warga, khususnya suku Dayak, yang saya pikir suku Dayak itu suku yang sangat luar biasa. Ya, sangat kesatria, menjunjung persatuan dan kesatuan, dan juga punya jiwa yang sangat besar. Ya, jadi mari kita akhiri polemik ini. Ya, saya salah satu orang yang mendukung IKN untuk kemajuan dari saudaraku yang ada di Dayak.
ya, sangat mendukung untuk kemajuan Dayak. Terima kasih teman-temanku, sehat selalu untuk saudara-saudara yang ada di Kalimantan, khususnya suku Dayak. Ya, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kita pantau terus ke depan seperti apa. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.